Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada subuh di hari yang ke-15 atau yang ke-16 pada saat ini kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu kita tadi sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu kita sama-sama menghidupkan majelis ta'lim atau majelis zikir atau majelis ilmu. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini ulun ingin menyampaikan tentang fadilatus syakha, keutamaan pemurah, keutamaan apa ujar orang tuh sosial, ya, sosial. Pemurah lawanannya adalah bahasa bukunya pengisit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ruya an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bi sababi nuzuli hadzal ayat, pada sebab turun ini ayatnya yang berbunyi wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal sholihin yang artinya, dan setengah mereka itu orang yang mukmin, ada orang yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, artinya jika Allah mendatangkan karunia-Nya kepada kami, artinya memberikan rezeki kepada kami, niscaya kami akan bersedekah ujarnya, dan kami akan menjadi orang yang soleh. Ayat ini turun kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini dahulunya kana mulaziman li masjid Rasulillah laila wa nahara. Dahulunya sebelum orangnya sugih, ya kan, rajin ke masjid
tugul ke masjid ya kan setiap waktu kada bisa alpa hadir terus ke masjid. Wa kanat jabhatuhu karukbatil ba'ir, dan adalah dahinya si Sa'labah ini seperti telapak batis onta, artinya kasar. Kenapa? Min kasratis sujud alal ardi. Kenapa? Karena kebanyakan sujud di bumi atau di lantai, keracakan sujud sehingga dahinya ini kayak telapak batis onta. Ujar kita kasar ya kan, bertukul-tukul ya. Wal hijarah, dan kerancakan sujud di bebatuan. Payauman minal ayam, maka suatu hari kharaja minal masjidi min ghairi lubsin. Lalu Sa'labah ini setelah selesai salam ya kan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung keluar masjid. Kada batahan, ada orang ada nang membaca wirid dahulu ya kah, membaca segala macam-macam wirid-wiridan, zikir-zikir dibaca dulu anyar keluar masjid. Ada si Sa'labah ini begitu salam, Allah mantas salam ya kan langsung keluar. Wastighalu bid-du'a was-shalah, dan bembang dengan artinya meninggalkan daripada berdoa habis sholat tadi. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma laka ta'malu amalal munafiqin bi ta'jilil khuruj." Ujar Nabi menegur Sa'labah, Sa'labah, kenapa kamu mengerjakan pekerjaan orang yang munafik, artinya dengan cepat keluar dari masjid. Artinya di masjid itu nak kada apa ngarannya telah, kada nyaman rasanya di dalam masjid ya kah, nang kayak orang munafik. Ujar Nabi, apa habis sembahyang, apa habis salam langsung keluar, kada sempat berzikir-zikir, kada sempat. Nah, lalu ujar Sa'labah menjawab, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kharajtu hasuli, aku keluar dari masjid karena walimro'ati saubun wahidun, aku dan istriku pakaian ini cuma satu. Wahwan lazi alayya, yaitu nang ulun pakai ini nah ya kah, ini ulun pakai pakaian ulun ini bersamaan lawan bini ulun. Jadi apabila ulun ke masjid ya kah sembahyang, bini ulun ini menunggu di rumah belum sembahyang lagi, pakaian cuma satu aja. Pana usolli wahya uryanun, ulun di sembahyang ke masjid, bini ulun ini di rumah bertiranjakan aja ya kah, kada pakaian. Summa a'udu ilaiha, sampai ulun bulik ke rumah, hanya kok sembahyang juga kawa ya kah, mun ulun kada bulik nya kada sembahyang lagi. Wahya talbasu fa tusalli fihi padullah li ayyarzuqani malan. Nah, oleh karena itu ya Rasulullah, ujar Sa'labah nih, mohon doakan ulun nih, semoga Allah memberi rezeki akan ulun harta yang berlimpah ya kah, karena kesusahan benar ya kah, pakaian cuma salambar di awak bersamaan dengan bini. Jadi apabila keluar ke masjid, Sa'labah nih sembahyang, habis sembahyang wassalam langsung keluar aja ya kah, karena menggandang bini di rumah belum sembahyang lagi, menunggu pakaian dari cuma salambarannya. Faqala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi menjawab, ya Sa'labah, wahai Sa'labah, qalilun tu'addi syukruhu khairum min katsirin la tutiquhu. Ujar Nabi, wahai Sa'labah, sedikit harta tetapi kamu bersyukur itu lebih baik daripada banyak yang kamu nanti tidak bisa bersyukur ya. Lebih baik sedikit ujar Nabi tapi kamu bersyukur daripada banyak kena ikam lupa daratan ya kah. Nah, lupa daratan kadinya kada kau bersyukur. Summa atahu ba'da dzalika sanian, kemudian datang pulang kedua kalinya kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah ud'ullah ayyarzuqani malan. Ya Rasulullah, doakan aja ulun ya kah supaya Allah memberikan harta. Jangan maka ini ulun hidup susah benar.
Faqala sallallahu amma laka fi Rasulillahi uswatun hasanah, ujar Nabi, apakah engkau tidak mencontoh kepadaku, ujar Nabi lawan Salabah nih. Aku nih Bang artinya hidup sangat sederhana juga ya kah Nabi ini ya kah, sangat sederhana artinya kadang nang kaya orang. Wallazi nafsi biyadihi law aradtu an tasiral jibal ma'i zahaban wa fiddatan lasarat, ujar Nabi, demi Allah yang diriku ini di kekuasaannya, di dalam genggamannya, jikalau aku hendak gunung tuh jadi emas, ujar Nabi, saya jadi emas gunung tuh ya kah, tapi aku ini kada hendak. Nabi ya kah, ya kah yang kau hendak na gunung Uhud nah, jadikan emas, jadi emasnya ya kah hendak sugih nih ya Nabi ya kah, tangga Nabi kada hendak. Summa atahu ba'da zalika, kemudian datang pulang. Faqala ya Rasulullah, yang ketiga kalinya datang pulang Nabi Salabah tadi minta doakan pulang. Ya Rasulullah, doakan ulun supaya jadi nang kaya orang juga ya kah, berduit berharta banyak. Lalu akhirnya wallazi ba'atsaka bil haq nabiyan la in razaqanillahi ta'ala malan la'utiyanna kulladzi haqqin haqqahu. Lalu Salabah berjanji ya kah, demi engkau yang diutus dengan kebenaran menjadi nabi, jika Allah memberi rezeki akan daku, ujar Salabah, niscaya aku akan berikan kepada tiap-tiap orang yang berhak menerimanya. Namun ulun berduit ya Rasulullah, sugih ya Rasulullah, akan ulun berikan hak-hak orang fakir miskin, ujarnya berjanji. Lalu akhirnya Nabi mendoakan juga akhirnya ya kah, Allahumma rzuq Sa'labah malan, doa Nabi, ya Allah berikanlah rezeki Sa'labah ini harta. Fattakhadha ghanaman, maka Nabi lalu mendoakan tadi, Nabi memberikan seekor kambing kepada Sa'labah tadi. Panammat kamayan mudud, lalu kambing tadi itu dibawanya bulik, diternaknya, lalu kambing itu berkembang biak nang kaya ulat ya kah, kembang biaknya luar biasa. Hatta daqat bihal Madinah, sehingga kota Madinah itu hibak kambing Sa'labah aja. Kada kau lagi menggembala di kota lalu keluar kota, kebanyakan. Fatanaha anha, lalu berjauh dari kota Madinah. Fanazala wadiyan, lalu bertempat di suatu lembah, min audiyatiha, daripada lembah Madinah juga, wahia tanmu kama yan mudud, apa namanya, kambing tadi luar biasa anunya, berkembang biaknya tuh nah luar biasa, sehingga lembah itu pun hibak dengan kambing Sa'labah aja. Wa kana yusalli ma'ahu alaihi salam az-zuhra wal asra, dan dahulunya tiap waktu Sa'labah tadi ke masjid sembahyang. Setelah bisian kambing ini kada kobar ke masjid lagi ya kah, kada ada lagi di masjid apa mah menggembala kambing aja, mau urus kambing aja haur sibuk. Summa kasurat, kemudian kambing tadi makin banyak. Fataba ada aidan, maka makin berjauh dari kota Madinah. Kada wadahnya ya wadah kada ada lagi, paksa berjauh dari kota Madinah. Hatta kana la yashhadu jum'atan, sampai hari Jumat aja kada kau hadir. Seminggu sekali ke masjid kada ya kah, kejadian sibuk mau urus kambing tadi. Wala jamaatan, lagi berjamaah sembahyang ya kah, Jumat aja seminggu sekali kada. Wa idza kana yaumul jumati kharaja yaltaqiyan nas, apabila hari Jumat si Sa'labah tadi keluar dan menemui manusia. Wa yas'aluhumul akhbar, dan Sa'labah menanyakan kabar-kabar. Fadzakarahu Rasulullah SAW, lalu Nabi teringat kepada Sa'labah suatu hari ya kan, lalu bertanya kepada sahabat, sahabatku, kamana Sa'labah ini kada terlihat ya kan. Lalu ujar sahabat, anu ya Rasulullah, kambingnya banyak banget, kada kau mau urus lagi sampai jauh keluar kota, hanyarnya kada kabaran lagi Jumat kada ada lagi nya, di kambingnya aja ya kah
Maurus kambing maksudnya, sibuk maurus kambing tadi kebanyakan. Kalau ya Rasulullah, jadi sahabat tadi yang dikisahkan macam-macam tadi. Jadinya sahabat tadi Salabah tadi karena kebanyakan isi kambing, maurus kambing, lalu karena kobar lagi sembahyang ke masjid, Jumat saja kadang ke masjid ya kah? Sembahyang di peternakan kambingnya. Ya, peternakan kambingnya aja. Faqala wa Sa'labah tu kasihan Sa'labah ujar Nabi. Fa anzalallahu ta'ala ayatus shadaqat, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat sedekah ya kah yang 8 asnaf itu. Fa ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulain li ahli shadaqat, lalu Nabi mengutus 2 orang laki-laki untuk mengambil zakat kepada Sa'labah tadi. Lalu setelah didatangi Sa'labah tadi, sekalinya Sa'labah ini kada mau keluarkan zakatnya, ya kah? Ujar Sa'labah ini kada zakat karena ini pajak, karena ini ujar Sa'labah ya kah? Protes ya kah? Padahal kambing itu ya kah setiap kada salah 40 itu 1 ekor zakatnya, apalagi hibak gunung hibak lembah. Nah tapi kada mau lagi mengeluarkan zakatnya Sa'labah tadi. Artinya setelah berjanji itu kada ingat lagi dijanji ya kah? Berjanji dahulu ulun banyak harta karena ulun akan berikan hak-hak orang fakir miskin. Ternyata meleset janji tadi ya kah? Dipadahakannya orang mengambil zakat, ini pajak karena ini janjinya ya kah? Kada berpajak kan? Akhirnya kada mau. Nah, lalu ringkas cerita Rasulullah pun wafat. Kada kobaran kada tahu lagi nya Rasulullah wafat ya kah, mendengar kabarnya aja kada datangi juga ya kah, sampai kemudian pulang zaman sahabat sebelum Nabi wafat ya kah, Sa'labah ini pernah karena mendengar ayat ada turun yang menyindir Sa'labah lalu menyerahkan sedekahnya tadi kepada zakatnya tadi kepada Rasulullah sebelum Nabi wafat. Ujar Rasulullah ya kah, Allah kada mau menerima lagi zakat tikam Sa'labah. Sudah diambil ke rumah tadi kah, diutus 2 orang kada mau membayar, lalu mengantar sorongan kah kepada Rasulullah kada menerima lagi. Ujar Rasulullah, Allah melarang aku untuk menerima zakatmu. Nah lalu kada menerima ya kah, lalu Sa'labah tadi merasa hina dirinya karena kada mau karena diterima tadi anunya ya kah, zakatnya tadi ditolak oleh Rasulullah SAW sampai zaman Khalifah Abu Bakar datang pulang menjuluk zakat dan ternyata Khalifah Abu Bakar pun tidak menerima. Sampai zaman Sayyidina Umar Khalifah datang pulang menjuluk zakat tadi, Khalifah Sayyidina Umar pun tidak menerima zakatnya. Kada mau. Kenapa? Karena Nabi menolak tadi. Ya kan? Nabi kada menerima lagi zakatnya. Sudah didatangi ke rumah kada mau ya kan menjuluk. Nah, sudah turun ayat disindir Allah, hanyarnya mau menjuluk seolah-olah itu terpaksa ya kan, tapi orang kada menerima. Nah, sampai zaman Sayyidina Utsman pun tidak menerima zakat si Sa'labah tadi. Akhirnya Sa'labah pun meninggal dalam keadaan hina. Nah, jadi ringkas ceritanya ini ya kah, pemurah ada Nabi mengatakan dalam hadis as-sakhiyu habibullah, orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah, walau kana fasikon, sekalipun orangnya fasik tapi pemurah sosialnya tinggi, itu adalah kekasih Allah. Kemudian orang yang pengisit ya kan, pengisit karena lawanan pemurah tadi, itu adalah musuhnya Allah. Orang yang pengisit adalah musuhnya Allah, sekalipun orangnya alim misalnya, tapi pengisitnya luar biasa. Ujar bahasa Banjar itu jarak 12 ya kan. Kada titik banyak di kene nah, kada titik banyak kejadian kebisitan ya kan. Nah itu adalah musuh Allah. Itu hadis Nabi. Walaupun orangnya alim tetapi bakhil, maka adalah musuhnya Allah. Nah jadi pemurah tadi walaupun orangnya fasik, arti fasik ini cara
Ibarat nang kewajiban tuh banyak tertinggal ya kan, tapi orangnya pemurah benar, sosialnya tinggi, itu kekasih Allah. Dan sekalipun orangnya penyembah yang benar misalnya ya kah, tapi pengisipnya luar biasa, itu adalah musuhnya Allah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita kawa menjadi orang yang pemurah atau sosialnya tinggi ini ya kan, karena ciri-ciri waliullah itu pun orang yang namanya wali itu pemurahnya luar biasa. Ya, pemurahnya luar biasa. Kemudian ciri wali lagi orangnya adalah tidak banyak bapander. Ya kan? Kemudian yang ketiga orangnya tidak banyak tidur. Itu ciri wali. Ya kan? Orangnya pemurah, orangnya kada banyak pander, dan orangnya tidur sedikit malam, banyak bangun dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai sini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita kawam mengamalkan sakho tadi, pemurah atau sosial tadi, dan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat bakhil atau engken atau kikir tadi. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.